Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Buat teman-teman yang membudidayakan tanaman cabai dengan sistem tumpang sari atau mungkin tanaman jenis lainnya yang dalam penerapannya itu dengan tumpang sari, kali ini kami coba bagikan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita menanam dengan sistem tumpang sari. Paling tidak ada 5 hal ya teman-teman ya yang harus kita benar-benar perhatikan ketika kita membudidayakan tanaman dengan tumpang sari. Apa saja? Yuk simak video ini sampai selesai. Baik teman-teman sahabat petani, 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menanam dengan sistem tumpang sari. Yang pertama, kita harus memilih kombinasi tanaman yang kita sesuaikan dengan iklim di daerah kita masing-masing. Sebagai contohnya ini ya teman-teman, karena kami menanam di dataran tinggi dan kebetulan yang kami tanam adalah jenis cabai merah keriting. Jadi di sini kami memilih tanaman tumpang sarinya adalah tomat dan sawi putih ya, tomat dan sawi putih. Untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah dataran rendah, ketika teman-teman membudidayakan tanaman cabai, teman-teman bisa pilih tanaman yang sesuai dengan daerah teman-teman. Misalnya cabai dengan tomat, saya kira masih bagus ya untuk dataran rendah. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menerapkan dengan dua tumpang sari, bisa bagian tepinya ditanami dengan kacang tanah atau jenis tanaman lain yang tanaman itu tidak tinggi. Jadi inilah pentingnya kita memilih kombinasi tanaman tumpang sari disesuaikan dengan daerah kita masing-masing, sehingga baik itu tanaman pokok maupun tanaman tumpang sarinya itu semuanya bisa tumbuh dengan optimal. Itu harapannya. Yang kedua yang harus kita perhatikan dalam tumpang sari, umur tanaman tumpang sari itu harus lebih pendek dari umur tanaman pokok. Misalnya di sini kita menanam cabai. Untuk umur tanaman cabai itu kan panjang ya teman-teman ya. Di usia kurang lebih 100 hari setelah tanam dia baru mulai 100 hari setelah tanam mungkin baru bisa dipanen. Nah, di sini tumpang sarinya dengan tomat. Usia tomat itu adalah 2,5 bulan setelah tanam. Ini biasanya sudah masuk masa panen dan itu hanya beberapa kali pemetikan. Artinya ketika tanaman tomat ini nanti sudah dipetik habis, ya, kemungkinan bisa menyusul ke tanaman cabenya. Artinya usia tanaman tomat ini lebih pendek dari usia tanaman cabai. Kemudian di sini tanaman sawi. Tanaman sawi itu hanya sekitar 40-an hari setelah tanam itu sudah bisa dipanen. Ya, 40 hari. Jadi kalau dalam penerapan di lahan ini ya teman-teman, 40 hari setelah tanam ini kita panen sawi, kemudian sekitar 2,5 bulan itu kita mulai panen tomat, dan kemungkinan setelah tomat ini habis baru nanti kita mulai pemetikan cabenya. Artinya nanti yang terakhir yang tersisa adalah tanaman cabenya saja. Jadi itu teman-teman, yang kedua, usia tanaman tumpang sari itu harus lebih pendek dari usia tanaman pokok.
Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan, tanaman tumpang sari tidak mengganggu tanaman pokok. Oke, untuk gambarannya di sini ya. Kita contohkan di lahan ini. Jadi di sini kita menanam cabai dengan sistem 2 jalur. Dia posisi ada di dalam mulsa. Kemudian tumpang sari yang pertama adalah tomat. Jadi tanaman tomat ini ditanam di tengah. Mungkin kalau sepintas tanaman tomat seperti mengganggu tanaman cabai ya. Tapi beberapa waktu yang akan datang, ini tanaman tomat akan dikondisikan tentunya. Tanaman tomat ini akan ditarik ke sisi sebelah kanan dan kiri mengikuti lanjaran yang sudah terpasang. Sehingga karena ini ditarik ke samping, maka posisi atau kondisi tanaman tomat ini diharapkan nanti tidak mengganggu tanaman cabenya. Ya. Nah, apalagi tumpang sari yang kedua yaitu sawi. Tanaman sawi ini ditanam di luar mulsa, teman-teman. Nah, itu batas mulsa. Dan tanaman sawinya ditanam di luar mulsa. Otomatis tanaman tumpang sari sawi ini tidak mengganggu tanaman pokok, ya. Tidak mengganggu tanaman pokok. Jadi jangan sampai teman-teman menanam tanaman tumpang sari yang bahkan tingginya bisa melebihi tanaman pokoknya ya. Di sini tanaman cabai, kemudian teman-teman menanam tanaman tumpang sari yang lebih tinggi dan waktu penanamannya itu tidak diatur, maka malah tanaman pokoknya yang bisa dikalahkan nantinya. Jadi itu yang ketiga, tanaman tumpang sari jangan sampai mengganggu tanaman pokok. Nah, selanjutnya yang keempat, hindari atau paling tidak kita meminimalisir terjadinya kompetisi penyerapan unsur hara di dalam tanah ya. Dan ini berkaitan dengan jarak tanam dan juga tata letak atau posisi kita menanam tanaman pokok dan tanaman tumpang sari. Jadi kalau ini yang mungkin yang sedikit agak rawan, ini hanya tanaman tomat dan cabenya. Ya, tapi di sini jarak antar tanaman cabai dengan tanaman tomat ini masih cukup jauh, teman-teman. Masih ada sekitar 30 cm. Tapi ini saya yakin tidak seberapa berpengaruh ya. Karena nantinya umur tanaman tomat ini lebih pendek dari tanaman cabenya, seperti saya jelaskan tadi. Apalagi tumpang sari yang kedua yaitu sawi. Karena ini ditanam di luar mulsa, otomatis di sini tidak terjadi persaingan atau kompetisi penyerapan unsur hara. Jadi unsur hara yang diserap oleh tanaman sawi ini adalah unsur hara yang ada di luar batas mulsa. Jadi dia akarnya tidak masuk ke dalam mulsa. Jadi tuh hindari atau paling tidak kita bisa meminimalisir ya terjadinya kompetisi. Karena kalau jarak tanam misalnya antara cabai dengan tomatnya terlalu dekat, sedangkan dia sama-sama di dalam mulsa, ini nantinya penyerapan nutrisinya ini akan berebut antara tanaman cabai dengan tanaman tomat. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi, maka akan ada tanaman yang dikalahkan. Dan yang kelima, teman-teman, yang terakhir, jangan sampai tanaman tumpang sari atau buah yang dihasilkan oleh tanaman tumpang sari itu mengundang hama yang bisa membahayakan atau mengancam daripada tanaman pokok. Karena di sini yang kita tanam adalah tanaman cabai, teman-teman. Jadi antara tomat dan juga sawi, mungkin yang di sini yang sedikit agak rawan adalah ulat. Dan saya kira kalau untuk mengantisipasi ulat tidak seberapa sulit ya, teman-teman.
Tapi misalnya kalau kita di sini menanam cabai kemudian tumpang sarinya dengan timun atau dengan tanaman lain yang pada dasarnya tanaman timun itu bisa dijadikan sebagai tempat berkembangnya lalat buah, maka ini akan berefek atau berimbas kepada tanaman cabenya nantinya ya. Apalagi sisa-sisa dari buah timun yang dijadikan sebagai tempat atau inang oleh lalat buah yang nantinya dia akan tumbuh berkembang, nantinya akan membahayakan, dikhawatirkan akan menyerang buah tanaman cabenya. Jadi itu teman-teman, kurang lebih ada 5 hal yang perlu kita perhatikan kalau kita menanam cabai ataupun tanaman jenis lainnya dengan cara tumpang sari. Mudah-mudahan sharing yang kami bagikan di video ini bisa bermanfaat dan menjadi informasi yang baik yang dibutuhkan oleh teman-teman sahabat petani. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menyaksikan video kami di channel YouTube Sahabat Petani Lampung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.